Kita panggil sama-sama ya. Ya. Kita panggil sama-sama Winda Ablanya. Siapa namanya coba? Winda Abla, come and play with us. Yay. Halo, assalamualaikum. Selamat siang anak-anak. Semangat hari ini? Semangat dong. Jadi perkenalkan dulu ya. Namanya siapa tadi? Winda. Boleh panggil Abla Winda atau Winda Abla. Maunya Abla Winda atau Winda Abla? Atau Mama Winda saja setuju? Supaya siang hari ini kita panggil storytellernya Mama Winda ya. Oke, jadi hari ini Mama Winda mau menemani kalian semua untuk berpetualang dalam acara Hayal Cucok Festival 2020. Wow, semangat semuanya ya. Dan nanti Mama Winda akan membacakan dongeng dan juga akan bercerita, akan bermain sulap atau magic show, dan juga kita akan bermain games bersama-sama untuk dapatkan hadiah. Di sini siapa yang mau dapat hadiah? Ya, saya. Ya. Jadi nanti kalau mau dapat hadiah harus dengarkan dongengnya, harus ikuti acaranya dengan baik ya. Setuju? Oke. Halo. Namanya siapa? Mahira, umurnya berapa? Mahira tinggal di mana? Oke, pandai Mahira. Sekarang kita pindah ke sebelahnya. Halo anak manis, namamu siapa? Leon, umurnya berapa? Leon dari mana? Wow, dari Bandung. Selanjutnya, halo gadis cantik, namanya siapa? Kirana, umurnya berapa? 9. Tinggalnya di mana? Ciledug. Wow, Ciledug. Dan selanjutnya, hello, what's your name? Ada Tada, what's your age? 7. 7. Tada kesini sama siapa? Mama sama papa. Mana mama bapaknya? Dadah. Selanjutnya nih, halo boy, what's your name? Nama kamu siapa? Salendro. Umurnya berapa? 7. Tinggalnya di mana? Depok. Planet Depok. Wow. Selanjutnya nih, halo, what's your name? Soda. What's your age? 5. Tinggalnya di mana? Jakarta. Cantik. Halo, nama kamu siapa? Umurnya berapa? Tinggalnya di mana? Wow. Atas, kalian duduk di bawah ya, supaya semuanya bisa mendengarkan dongeng dari Mama Winda. Oke semuanya, sebelum Mama Winda mau berdongeng, Mama Winda mau ajak teman-teman untuk berdoa dulu, boleh ya? Oke, yuk kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing ya. Berdoa mulai dalam hati. Berdoa selesai. Oke, sebelum Mama Winda berdongeng, Mama Winda mau ulang lagi ingetin ke kalian. Jadi acara Hayal Cucok Festival 2026 ini kita sedang merayakan Hari Anak di negara Turki. Siapa yang mau ke Turki? Saya. Ya. Oke, sekarang Mama Winda mau membacakan dongeng. Hari ini Mama Winda mau membacakan one, two story. Semuanya siap? Kalau siap duduk yang manis. Tapi kayaknya ada yang kurang deh. Sepertinya Mama Winda tadi nggak sendirian di sini.
temannya Mama Winda ya. Mana? Oh, ini temannya Mama Winda. Kita ngobrol dulu yuk. Siapa yang kira-kira tahu ini namanya siapa? Coba tebak, siapa yang tahu namanya? Siapa? Sola. Oke, siap ya, kita kenalan ya. Halo. Lupa. Halo. Nama kamu siapa? Nama aku Sola. Yeay, betul. Selain Sola, Mama Winda juga bawa teman juga. Hap. Wah, siapa yang tahu ini namanya siapa? Siapa? Oke, kita kenalan ya, coba. Hai, nama kamu siapa? Nama aku Berry. Wow, Berry namanya, semua salah. Namanya Berry. Oh, iya, oke, Berry dan juga Sola, kalian harus duduk bersama teman-teman untuk mendengarkan dongeng ya. Siapa yang mau bantu untuk gendong Sola sama? Oke, ini Sola sama kamu ya, pegang Berry ya. Oke, dipakai di tangannya ya. Burung gagak yang cerdik. Siapa yang tahu bahasa Inggris yang pintar? Siapa? Smart ya. Jadi kita akan bercerita tentang burung gagak yang smart. Kita semua anak yang smart bukan? Smart semua kan? Sekarang kita siap mendengarkan dongeng. Jeng jeng jeng. Oke, kita dengarkan baik-baik ya. Wow, pada suatu hari yang terik, ada seekor burung gagak terbang dengan kelelahan dan sangat kehausan. Ia berusaha mencari air untuk menghilangkan rasa hausnya. Hari itu adalah hari yang melelahkan untuk si gagak, karena si gagak habis ikut acara Khayal Cucok Festival. Burung gagaknya bilang gini, aku haus sekali, aku ingin minum. Dia lihat ke kanan dan ke kiri, dan ternyata dia melihat ada teko air di bawah pohon. Wow, aha, ada air. Aku mau minum biar aku gak haus lagi. Akhirnya burung gagaknya terbang ke bawah pohon mendekati teko air tersebut. Kalian lihat kan, teko airnya besar sekali ya? Iya, tapi airnya sedikit. Tekonya besar, airnya sedikit. Si gagak itu udah sampai di bawah pohon mau minum. Burung gagak kan punya paruh ya, mulutnya panjang ya. Coba sekarang anak-anak, mana mulut kalian? Oke, siapa yang tahu bahasa Inggrisnya mulut? Nah, kamu harus bagaimana untuk bisa meminumnya? Siapa yang kira-kira punya ide untuk membantu si gagak supaya bisa minum? Berry bisa. Kira-kira caranya gimana biar bisa minum? Pakai batu. Wow, sungguh cerdas sekali ya. Katanya pakai batu. Wow. Wow. Sekarang kita coba lihat ya, apakah prediksi dari Berry betul ya? Katanya pakai batu. Akhirnya si gagaknya itu berpikir, andai saja airnya penuh, aku pasti bisa meminumnya. Tapi ini tekonya terlalu besar dan airnya sedikit. Aku tidak bisa meminumnya. Aku harus mencari ide. Bagaimana ya supaya air ini bisa sampai ke atas? Dia mikir, aduh, lihat ke kanan, lihat ke kiri, lihat di sekitar. Kata Berry pakai batu. Apakah betul pakai batu? Wow, hah? Betul? Wow, beri tepuk tangan Berry, Depok Boy, yeay! Ini ya? Oke, yuk sekarang kita dengarkan cerita yang kedua tentang kisah beruang. Anak-anakku, coba lihat ya, ini ada dua beruang.
ada ibu dan juga ada anak, ada mama dan ada baby. Kita dengarkan dongengnya bersama-sama ya. Di sebuah wilayah Jakarta, di Bellagio Mall, terdapat beruang kecil yang berumur 5 tahun. Namanya Berry. Berry itu umurnya sudah 5 tahun, tapi Berry masih suka manja sama mamanya. Dia suka ikuti mamanya pergi kemana. Mamanya mau pergi ke toilet, Berry minta ikut. Mamanya mau makan, Berry minta ikut. Suatu hari di tengah laut mereka berenang. Siapa di sini yang bisa swimming? Yeay! Siapa yang hobinya swimming? Semuanya hebat ya, bisa swimming. Ibu kita membela kaumnya untuk merdeka. Wah, Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya. Untuk yang perempuan boleh berbaris lagi buat kereta. Ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Hatiku sangat kacau, balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Jadi untuk hari ini saya berkesempatan untuk memberikan sedikit materi bermanfaat untuk kalian sebagai orang tua tentang parenting anak, biar
kita bisa menjadi orang tua yang berhasil, yang bisa menghasilkan anak yang insya Allah anak yang baik, anak yang berbakti kepada orang tua, dan semoga bisa berguna untuk orang-orang sekitar, terutamanya untuk negara kita juga ya. Parenting itu apa sih? Dalam ilmu psikologi itu parenting itu artinya pola asuh yang bisa mempengaruhi perkembangan, ada perkembangan kognitif, ada perkembangan emosi, ada perkembangan sosial, dan juga perilaku sifat karakter anak. Jadi yang membentuk karakter semuanya di anak kita adalah orang tua. Dan kalian tahu nggak kalau anak itu ternyata itu kan gabungan dari mama papa kan, kromosomnya otomatis semua genetiknya itu akan ada dari sifat mama dan papanya. Jadi untuk anak itu sebetulnya memang cerminan kita sebagai orang tua, dan karena mereka sudah membawa genetik dari kita orang tua, selanjutnya tugas kita adalah mengembangkan perilaku itu untuk menjadikan anak kita menjadi anak yang lebih baik, supaya lebih better daripada kita. Mungkin kita udah baik, nilainya udah B+, tapi kita berharap semoga anak-anak kita menjadi A atau A+. Gitu. Caranya gimana? Mulai dari parenting. Parenting itu kita lakukan dari dalam perut sebetulnya, dari dalam perut sampai sekitar umur 9-12 tahun. Jadi tanpa kalian sekolah psikologi, sebenarnya kalian sudah menerapkan gaya-gaya parenting, dan tiap orang tua itu gaya parentingnya berbeda-beda. Yang pertama, aku mau jelaskan tentang gaya parenting yang demokratis. Tahu kan artinya demokratis? Demokratis itu tegas. Itu. Nah, biasanya orang tua yang bersifat tegas sama anak-anaknya itu contohnya dalam memberikan aturan-aturan untuk anaknya. Itu sebenarnya bagus nggak sih, Mama Winda? Jadi untuk kalian, kalau misalkan kalian memberikan gaya parenting yang tegas sama anak nih, jadi kalau kalian udah bilang A, anak harus A. Kalau kalian bilang B, anak harus bilang B. Itu ada positif dan negatifnya. Nah, untuk gaya parenting yang kedua itu ada yang otoriter. Kalian tahu kan artinya otoriter apa? Otoriter ini sama hampir kayak demokratis, tapi kalau demokratis itu tegas tapi hangat. Kayak Indonesia kita kan negara demokrasi ya. Nah, kalau otoriter tahu kan? Itu ada positif ada negatifnya juga. Cuma jeleknya kalau kita terlalu otoriter sama anak, yang pertama rumah tangga kita di rumah itu suasananya jadi kaku, jadi dingin, anak jadi takut untuk berpendapat, anak jadi takut mau melakukan apa aja, mau berekspresi takut. Dan juga jangan ya ibu-ibu, bapak-bapak, kalian terlalu otoriter sama anak, karena anaknya nanti mudah cemas, terus nanti kurang inisiatif, karena apa-apa diatur sama orang tuanya. Kayak maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu, kamu harus sekolah di sini, kamu harus sekolah di sini, padahal kadang passion dan bakat anak serta skill anak itu berbeda-beda. Udah nggak bisa dirubah karakternya. Kalau pemarah udah kelewat dari 2 tahun, udah paling misalnya diantisipasi aja. Jadi untuk kalian nanti kalau punya anak lagi, maaf ya, di umur 0 sampai 2 tahun harus lebih hati-hati lagi ya. Selanjutnya itu adalah positive reinforcement. Ini adalah perilaku baik yang diberi apresiasi akan lebih sering muncul, seperti pujian. Dan juga kita kalau sama anak nih, mama bangga deh sama anak mama, papa salut, anak papa hebat. Jadi kita harus sering-sering memuji anak ya, jangan dibanding-bandingkan. Terima kasih, saya Aida, saya usia 12 tahun. Pertanyaannya sekarang itu anak saya lagi di fase yang kalau dia ikut lomba atau kompetisi itu ada keinginan untuk menang gitu kan. Misalnya lomba di MC sekolah atau lomba matematika online gitu. Nah, tapi yang sedang dialami itu kebetulan kan belum menang ya, dan itu sedih sekali gitu kan. Lagi mencari cara terbaik untuk menghadapinya gitu. Apakah nggak apa-apa dia jadi belajar gagal gitu, atau memang mencari cara yang dia menang gitu biar ada experience untuk bahagia itu. Bagi gimana ya? Terima kasih. Jadi untuk solusinya, alhamdulillah udah banyak yang berhasil ya. Yang pertama adalah dia kan memang antusias, optimis, maaf ya,
sedikit ambisius, ambisius untuk mendapatkan sesuatu. Jadi untuk solusinya menurut saya yang pertama nggak apa-apa kita ngikutin juga, tapi kasih support supaya menangnya caranya gimana. Yang pertama kasih supportnya bukan cuma secara akademik aja dengan ATM, tapi barengi dengan doa gitu. Kamu mungkin karena lupa berdoa nih saat ikut lomba. Jadi untuk next lombanya itu kamu harus berdoa dulu, minta sama Allah, karena ada beberapa bilang ini, usaha tanpa doa itu sombong, doa tanpa usaha itu bohong. Jadi terapin ke anak nasihatnya harus balance, ada usahanya, ada doanya.